Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa kembali dalam Hikayat Maqdisiyah episode yang kesekian pada hari ini. Dan hikayat pada hari ini saya coba mengambil salah satu lokasi masjid yang populernya baru saja. Karena kita ketahui bahwa areal Masjidil Aqsa yang luasnya 14 hektar ini yang populer adalah 5 masjid ya, yaitu Musholla Marwani, Musholla Qibli, kemudian di bawahnya ada Musholla Qadim, kemudian ada lagi yang ada Qubatus Sukhra, yang kuning itu Qubatus Sukhra atau Masjid Qubatus Sukhra, kemudian ada tempat diikatnya Buraq Rasulullah SAW disebut dengan Masjid Buraq, kemudian satu lagi adalah Masjid Marwani. Jadi ada 5 masjid yang populer saat ini. Tetapi perlu diketahui berbarengan atau bersamaan dengan dibangunnya musola-musola yang ada di area Masjidil Aqsa tersebut di zaman Muawiyah, persisnya oleh Khalifah Marwan atau Abdul Malik bin Marwan, kemudian putranya Al-Walid bin Malik. Masjid tersebut dibuat pintu utama. Jadi pintu utama dari Masjidil Aqsa sebetulnya bukan yang ada sekarang. Kalau mitra Muslim pernah ke Baitul Maqdis, kita biasanya masuk dari arah utara. Karena kalau lihat di peta ini ada bagian bagian selatan itu menghadap kiblat, kemudian bagian utara itu adalah biasa tempat orang masuk, atau di sebelah barat yang ada tembok ratapan. Itu pintu-pintu yang ada di sekitar Masjidil Aqsa saat ini. Tapi dulu bahwa Masjidil Aqsa itu pintu utamanya namanya Babur Rahmah. Posisinya di sebelah timur daripada Masjid Al-Aqsa. Jadi namanya Babur Rahmah. Dia lokasinya di sebelah timur Masjidil Aqsa. Di belakang masjid atau di belakang pintu Rahmah itu ada namanya Lembah Kadrun. Ya, Lembah Kadrun atau orang mengatakannya Lembah Jahanam. Di seberangnya lagi ada sebuah bukit atau gunung disebut Bukit Zaitun atau Gunung Zaitun. Jadi pintu itulah dijadi pintu utama masuk ke Masjid Al-Aqsa saat itu pada zaman Muawiyah. Lalu pada era Salahuddin Al-Ayyubi pintu tersebut ditutup karena pada saat itu posisi umat Islam sedang berperang dengan Salibis, sehingga takut pasukan-pasukan Salibis masuk dari tempat tersebut, dan akhirnya ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai dengan saat sekarang ini. Sementara posisi Babur Rahmah ada sebuah masjid kecil di mana kalau kita sering melihat tayangan-tayangan berita di mana orang sedang sholat kemudian sajadahnya diinjak-injak, sebenarnya tempat tersebut bukan musola, tetapi di sana tempat perkantoran sebetulnya. Mungkin dijadikan musola sehingga orang menganggapnya itu adalah Masjidil Aqsa. Ini bagian pintu daripada Masjidil Aqsa. Kemudian mitra Muslim, pintu tersebut juga dikatakan Babuz Zahabi atau pintu emas. Kenapa? Karena dulu bagian dalamnya itu terdiri dari pintu emas, dari emas. Kemudian di arah keluarnya atau arah ke Lembah Kadrun tadi atau Bab Jahanam itu atau Lembah Jahanam itu dibuat seperti besi. Jadi pintu itu pada saat dulu ada terdiri dari 2 sisi. Sisi luarnya dibuat dengan besi, sisi dalamnya dibuat dari emas, dan sekarang ditutup sampai sekarang ini. Menurut agama Nasrani maupun agama Yahudi bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun. Kita tahu bahwa dalam kisah sejarah Nabi Isa akan turun di Menara Putih. Menara Putih itu adalah di Damaskus, Syria, di Masjid Umayyah. Kemudian Nabi Isa akan datang ke Baitul Maqdis menghadapi Dajjal. Dia akan datang melalui gunung yang tadi saya sebutkan, Bukit Zaitun. Dan dari Bukit Zaitunlah masuk melalui pintu yang tadi yang kita sedang ceritakan, yaitu
pintu rahmah atau babur rahmah. Jadi kalau dihitung sekarang di areal Masjidil Aqsa bukan lagi 5 masjid menurut kami, tapi sekarang sudah ada 6 masjid atau 6 musola di dalam areal Masjidil Aqsa yang luasnya sebesar 14 hektar ya, 14 hektar seluruhnya adalah disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi sekali lagi saya ulang, di dalam areal Masjidil Aqsa sekarang ini ada 6 musola atau masjid. Yang pertama adalah Kibli yang paling depan, yang sebelah barat, sebelah selatan. Di bawahnya ada musola Qadim atau masjid Qadim, masjid lama. Di sebelah kirinya, sebelah timurnya ada musola Marwani. Kemudian di sebelah baratnya ada musola Burok atau masjid Burok. Dan yang di tengah-tengah ada kubah emas disebut dengan musola atau masjid Qubbatus Sukhra. Plus yang hari ini kita ceritakan yaitu Masjid Babur Rahmah. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat buat mitra muslim sekalian. Kita masih menggali terus tentang hikayat-hikayat yang terjadi di Baitul Maqdis dari zaman kenabian sampai sampai saat sekarang ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Uldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe, ya, jangan lupa.